Bab 2597. Tako. Di luar pagoda Hongmeng, seluruh dunia Origin berada dalam kekacauan. Benar-benar kacau. Domain pembunuhan dan niat membunuh warrior yang terlalu menakutkan, dan master di bawah alam takdir, pada dasarnya tidak ada perlawanan. Bahkan penguasa umum alam takdir juga tidak bisa melawan warrior yang. Ketahuilah, meskipun warrior yang belum mencapai alam takdir, namun niat membunuhnya telah mencapai alam takdir. Ditambah dengan kekuatannya sendiri yang menakutkan dan pedang dia, dapat dikatakan bahwa umumnya penguasa alam takdir tidak memiliki keuntungan sama sekali di hadapan warrior yang. Sekarang warrior yang benar-benar bisa membunuh penguasa alam takdir sendirian. Dan di bawah alam takdir, dapat dikatakan bahwa warrior yang saat ini di dunia Origin ini, jika penguasa kediaman ilahi tidak mengambil tindakan, ia bisa dianggap sebagai harimau masuk dalam kawanan domba. Bisa main-main. Tentu saja, gadis kecil yang menghancurkan jembatan itu tidak bisa diabaikan. Jika membiarkannya menghancurkan seperti ini, seluruh jembatan akan menjadi abu. Dia memiliki kekuatan ini. Tentu saja, musuh utama adalah Denski Ki. Jika wanita ini tidak diselesaikan, tidak masuk akal untuk membunuh warrior yang dan yang lainnya. Bagaimanapun, warrior yang dan yang lainnya bisa membuat kekacauan seperti itu karena dia ada di sana untuk mendukung. Tanpa dia, warrior yang dan yang lainnya akan musnah. Di udara, Tuan Jing melirik Denski Ki, dan berkata, "Kekuatan yang mulia mengejutkan, tidak peduli siapa di antara kami juga tidak dapat bersaing dengan yang mulia sendiri. Jadi, yang mulia tidak keberatan jika kami bergabung." Denski Ki menggelengkan kepalanya, "Aku tidak apa-apa. Sangat menarik jika kalian bergabung." Tuan Jing sedikit mengangguk, dia melihat sekeliling, dan kemudian berkata, "Semua orang, aku tahu bahwa kamu semua adalah orang-orang yang sombong dan arogan, tetapi kalian juga telah melihat kekuatan orang ini. Tentu saja, jika ada yang berpikir bahwa bisa menang dengan berduel dengannya, maka bisa maju, kami akan memberimu kesempatan untuk melawannya sendirian." Berduel. Di lapangan sepi. Berduel. Tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa mengalahkan Denski Ki sendirian. Tetapi pada saat ini, Denski Ki tiba-tiba menatap Kaisar Huang, "Apakah kamu tidak akan mencoba?" Kaisar Huang menggelengkan kepalanya, "Biarpun aku ingin sekali, tetapi tidak masuk akal bagi aku untuk bertarung sekarang, dan aku tidak akan cukup bodoh untuk berkontribusi pada dinasti Eternity dan dunia Origin ini." Denski Ki mengangguk, lalu berbalik untuk melihat penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya, "Ayo." Tuan Jing membuka tangan kanannya, dan di tangannya, sebuah benang muncul. Benang dimensi ungu. Melihat benang ini, Denski Ki sedikit mengernyit, "Benang dimensi ungu, aku tidak menyangka kamu datang dari zaman aku dan kamu bukan orang biasa." Tuan Jing tersenyum kecil, "Dibandingkan senior, kami semua bukanlah apa-apa." Suara itu terdengar, dia melenturkan jari-jarinya, dan benang di tangannya tiba-tiba melintas. Detik berikutnya, jelek. Ruang di seluruh ujung langit tiba-tiba berubah. Ruang 10.000 kaki ini terjerat oleh benang itu. Harus dikatakan bahwa benang itu tertanam di 10.000 kaki ruang ini. Tuan Jing tersenyum dan berkata, "Kekuatan senior luar biasa, tidak sulit untuk menghancurkan benang ini. Namun, jika kekuatan senior saat ini dikonsumsi terlalu banyak untuk benang dimensi ungu ini, aku khawatir itu tidak baik untuk senior." Denski Ki melihat sekeliling, lalu tersenyum, "Tidak ingin aku menghapus ruang ini, tidak apa-apa, maka aku tidak akan menghapus ruang ini." Mengatakan itu, dia menatap Tuan Jing, dan yang lainnya,
apakah kalian tidak akan membunuhku? Tunggu apa lagi? Ayo. Ayo. Selalu ada senyum di wajah Denskiki. Tuan Jing sedikit mengangguk, kalau begitu biarkan aku yang memimpin. Suara itu terdengar, Tuan Jing maju selangkah. Langkah ini, seperti 1000 gunung yang jatuh ke tanah. Ruang di sekitar Denskiki tiba-tiba bergetar, dan kemudian, ruang di sekitarnya mulai meremas lapis demi lapis. Peras ruang. Denskiki melirik ruang di sekitarnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu menggunakan benang dimensi ungu untuk memperkuat ruang di sini, hanya untuk membatasi kemampuanku. Dengan demikian meningkatkan kemampuanmu. Harus kukatakan, idemu sangat bagus, sayangnya, kamu terlalu lemah. Suara itu terdengar, dan Denskiki mengepalkan tangan kirinya, lalu menggebrak ke depan. Bang! Dengan pukulan ini, ruang di sekitar Denskiki mulai bergetar hebat. Kekuatan yang kuat dengan panik menghancurkan ruang di sekitarnya. Pada saat ini, wajah Tuan Jing sedikit jelek. Kekuatan Denskiki terlalu kuat. Begitu kuat hingga kekuatannya sama sekali tidak mampu menekan Denskiki. Tidak berani gegabah, Tuan Jing menoleh untuk melihat sekeliling. Bantu aku menyegelnya. Segel. Mengapa tidak membunuhnya? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Itu suara ketua kultus jiwa. Dia ingin Denskiki mati lebih dari siapapun, karena begitu Denskiki mati, warrior yang tidak akan memiliki pendukung, dan jika warrior yang tidak memiliki pendukung, kultus jiwa dapat membunuh warrior yang. Perseteruan antara kultus jiwa dan warrior yang tidak bisa didamaikan. Harus dikatakan bahwa perseteruan antara warrior yang, kultus jiwa dan dinasti Eternity tidak dapat didamaikan. Tuan Jing melirik dingin pada ketua kultus jiwa, bunuh dia. Bahkan takdir langit tidak bisa membunuhnya. Apa yang akan kamu bunuh? Membunuh? Tidak. Tuan Jing tidak pernah berpikir untuk membunuh Denskiki sejak awal. Keberadaan semacam ini tidak dapat dibunuh sama sekali. Harus dikatakan bahwa mereka tidak dapat membunuhnya. Bahkan jika dia tidak berada di puncaknya sekarang, bahkan jika dia telah tersegel beberapa kemampuannya, bahkan jika dia terluka parah sekarang, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bunuh. Meskipun dia berada di era yang sama dengan Denskiki. Tapi, ini seperti, banyak orang yang berada di level yang sama dengan warrior yang, meskipun mereka berada di era yang sama dengan warrior yang, tetapi level mereka tidak sama. Segel. Rencana awal Tuan Jing adalah menyegel Denskiki. Tentu saja, mengandalkan kemampuannya sendiri sama sekali tidak mungkin, tetapi sekarang dia tidak sendirian. Segera, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas ruang-ruang di sekitar Denskiki. Ketika kekuatan ini muncul, ruang yang awalnya bergetar di sekitar Denskiki mulai berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak hanya itu, tetapi garis dimensi ungu yang tertanam di ruang di sekitar Denskiki juga mulai menyusut menuju posisi Denskiki. Tidak hanya itu, setidaknya 4 domain muncul di sekitar Denskiki. Di kejauhan Kaisar Huang berdecak dan tersenyum, domain air, domain jiwa, domain ruang waktu, ini domain apa? Aku belum pernah melihatnya. Ada minat besar di mata Kaisar Huang. Domain pikiran. Di samping, Denskiki berkata dengan suara rendah, sebuah domain yang diwujudkan oleh orang-orang yang mengolah spiritualitas. Domain diaspal dengan kekuatan roh, yang dapat menyebabkan tekanan spiritual yang besar pada orang-orang, harus dikatakan bahwa akan menekan kekuatan roh lawan, membuat orang tertidur lelap. Domain semacam ini dapat membunuh orang tanpa terlihat. Jika tidak hati-hati, kamu akan mati diam-diam. Kaisar Huang memandang Denskiki, kamu menjelaskannya sebagus ini, tapi menurutku kamu tidak terpengaruh.
Denski-ki berkata dengan suara rendah, kehendak jalan surga saja tidak dapat menyakiti aku, hanya domain, itu terlalu lemah. Kaisar Huang sedikit mengangguk, bos memang luar biasa. Mengatakan itu, dia melangkah ke samping. Di kejauhan, Denski-ki tidak melawan, tetapi ruang di sekitarnya dan kecepatan menyusut dari benang dimensi ungu semakin lambat. Tidak hanya itu, semakin banyak kekuatan yang terus mengalir menuju Denski-ki. Denski-ki, yang berada di pusat pusaran ini melirik ke kanan, di mana itu kosong. Segera, Denski-ki menarik pandangannya dan melihat ke bawah. Di bawah, Yana masih terus memukul jembatan. Setiap kali tinjunya jatuh, bisa membuat jembatan bergetar. Tak hanya itu, ia kini telah menghancurkan badan jembatan yang tingginya hampir 1000 kaki itu. Dan dia masih lanjut. Tentu saja, orang-orang di dunia Origin tidak akan membiarkannya terus seperti ini. Segera, di bawah jembatan tempat Yana berdiri, air yang tak berujung tiba-tiba jatuh, dan segera, seekor raksasa berenang keluar dari air yang tak berujung. Aura yang kuat langsung mengunci Yana. Yana berhenti, dia berbalik untuk melihat raksasa itu. Dia tidak bisa melihat wujud sebenarnya dari raksasa itu, karena seluruh tubuhnya terbungkus boundless water, dan perairan tak berujung ini sebenarnya setara dengan sepotong baju besi. Baju besi tebal. Tinju Yana tiba-tiba berubah menjadi cakar. Yana berjalan menuju raksasa, matanya itu dingin. Es tak berujung. Ini adalah Yana dalam keadaan marah, dan Yana dalam keadaan kesurupan. Shiro dan warrior yang adalah kerabatnya, orang-orang terdekatnya, terutama Shiro, hubungannya dengan Shiro sangat baik sehingga mereka bisa makan manisan bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa Shiro bukan hanya tabunya bagi warrior yang juga adalah tabu bagi Yana. Yana menyerbu. Cici. Di lapangan, suara robekan yang tajam dan menusuk tiba-tiba terdengar. Armor air tebal tak berujung itu seperti kertas di depan cakar Yana. Dia merobek boundless water dengan mudah, dan kemudian dia langsung menggigit raksasa itu. Adegan yang sangat lucu. Karena Yana terlalu kecil, mulutnya tentu saja kecil, dan dia benar-benar menggigitnya. Melihat adegan ini, banyak orang tertawa. Tapi segera, senyum orang-orang itu menegang. Karena raksasa itu menjerit nyaring. Terlebih lagi, ukuran raksasa itu menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Yana sedang makan mentah. Makan raksasa itu mentah-mentah. Apa yang dia makan adalah energi dalam tubuh raksasa itu. Tentu saja, dia juga makan daging yang mentah. Raksasa itu hanya bisa membuat jeritan melengking di tempat, dia ingin melawan, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ditekan. Di kejauhan, mata Kaisar Huang sedikit menyipit, tekanan pembuluh darah. Ini agak menarik, dia bisa menekan monster siluman yang lebih kuat dari dirinya. Monster siluman itu berada di level alam takdir. Namun, Yana menekannya. Dan Yana, hanya alam penguasa. Di udara, sudut mulut Denski-ki terangkat sedikit, apakah kekuatan pembuluh darah akhirnya terbangun sedikit. Di sisi lain, warrior yang mulai membunuh seperti orang gila, dan seluruh dunia Origin dipenuhi dengan membunuh langit. Sekarang, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati di bawah pedangnya. Bunuh siapapun yang dia lihat. Dia kecanduan membunuh. Hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang, dan itu adalah membunuh. Tapi segera, cahaya perak melintas di lapangan. Bang! Dengan suara ledakan, warrior yang terlempar ratusan kaki ke udara. Segera, tidak jauh di depan warrior yang 6 orang muncul.
Pemimpinnya adalah orang tua dengan pedang panjang. Ketua Sekte Iblis Pisau, Iblis Kuno. Penguasa alam takdir. Dan di balik orang tua ini, semua adalah penguasa alam takdir. Ini adalah kekuatan dunia origin. Iblis kuno itu melirik warrior yang dengan dingin, "Bunuh orang gila itu seperti binatang buas, kamu pantas mendapatkan hidupmu hari ini." Suara itu terdengar, dan hendak menembak, tetapi pada saat ini, seorang bocah kecil berbulu muncul di bahu warrior yang Siro. Siro melirik iblis kuno dengan dingin, lalu berbalik untuk melihat ruang tidak jauh, mulut kecilnya terbuka. Sebuah kata diucapkan. Namun, tidak ada suara. Tako. Bersambung.